Ya tadi kan rekan-rekan sudah melihat bahwa tadi itu kan pembacaan dakwaan. Nah, setelah dibacakan oleh jaksa itu kan jelas ya, dugaan pasal 112 114. Nah, dan sesuai dengan hukum acara beracara, kami sebagai pihak yang ditunjuk oleh Amar dan atas permintaan dia juga ke majelis diserahkan itu ke pengacara. Nah, kami mengajukan resepsi tangkisan terhadap dakwaan itu. Resepsinya atas apa bang? Dari dakwaannya maksudnya yang keberatan apa keberatan? Poin-poinnya bang, Poin-poin yang mungkin yang keberatan keberatannya apa Ya, dari nanti dakwaan? lah bisa. Tapi poin utamanya bang sampai akhirnya mengajukan Ya. resepsi. Ya intinya pasti kan kompetisi relatif ya. Karena kewenangan kita kan akan memasuki masalah kewenangan pengadilan. Karena kan Ahmad itu ditangkap di Jakarta Selatan. Kemudian kan barangnya datangnya dari Bekasi. Nah, kalau menurut pendapat kami kan, itu kan sebenarnya bukanlah kewenangan pengadilan Jakarta Barat. Itu harusnya disidang di selatan atau di Bekasi. Itu menurut pendapat kami. Itu kan beda lagi dengan nanti jawaban dari JPU-nya. Kemudian kita lihat juga nanti bagaimana keputusan setelah dari majelis hakim. Namanya kan ada kesempatan hukum itu, pengacara sebagai pembela kan tentu mencari celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh klien dalam ini hak dia untuk mengajukan tangkisan terhadap dakwaan itu. Bang tadi sempat juga mengajukan asesmen bang rehabilitasi. Nah betul, Itu jadi seperti kan ya sesuai dengan pasal 54 dan 55 tentang undang-undang narkoba itu kan sepanjang belum diputus itu kan kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan asesmen DAT, tim asesmen terpadu. Ya dalam hal ini kan yang dilakukan oleh BNN atau BNP. Nah, ya doain aja mudah-mudahan itu dikabulkan. Yang penting upaya itu kan yang hak kita untuk melakukan. Bang, ini kira-kira kalau dari dia udah lebih dari 2 kali terlibat dalam pengajuan asesmen. Kalau undang-undang kan nggak diatur ya, karena sepanjang dia memakai pasal 54, 55 coba dipahami kan dia berhak untuk mengajukan asesmen. Asesmen itu kan bukannya membebaskan orang, tidak. Asesmen itu kan mengecek apakah Amar ini terlibat jaringan apa tidak, apa dia ini mungkin secara sakitnya mungkin, itu kan nanti ada dokter juga ya, ada psikolog, ada dokter, ada tim hukum, nanti akan dikaji semua. Apakah dia layak itu, ya kalau memang sakitnya sampai tingkat apa sakitnya, kenapa kok udah berturut-turut 3 kali, berarti kan rehab itu kan nggak berhasil. Ini kan jadi kajian juga nanti oleh BNN, kenapa orang udah sampai berkali-kali. Berarti kan pada waktu di BNN, apa waktunya terlalu pendek pada waktu rehab itu. Nah ini kan nanti jadi kajian. Jadi kan kita kan berupaya juga supaya ya kalau korban ya ditempatkan di korban, kalau memang bandar tempatkan di bandar. Jadi tidak ada campur aduk. Jadi kan supaya ada juga perlindungan terhadap pemakai ini. Bang, abang tadi bilang juga katanya asesmen ini juga atas kemauan dari Amar juga sendiri ya. Memang itu yang disampaikan kan bang atas nama Ahmad sebelum Ya udah pasti kan dia diserahkan ke PH. Kami duduk di situ kan berdasarkan kuasa dia, permintaan dia kan. Waktu itu ancaman hukum terakhir di Polres Jakbar itu 4 tahun dengan pasal 114 dan 112 KUHP. Nah, setelah upaya eksekusi
depan itu akan yakin nggak bakal berperang untuk ancaman hukuman? Eksepsi itu kan bukan masalah pengurangan hukuman. Kalau pengurangan hukuman itu kan di material nanti di persidangan pokok material. Nah, kalau sekarang kan masalah yang kita persoalkan kan dakwaan itu kondisi relatifnya, kewenangan dari pengadilan lucus delicti, tindakan perbuatan yang dilakukan itu. Menurut kami kan, seperti rekan-rekan tahu juga itu kan adanya di Jakarta Selatan. Nah barangnya dibeli kan katanya dikirim pakai ekspedisi ya. Kalau nggak salah di Bekasi kalau tidak wajib. Nah apakah seharusnya kalau menuju lucus delicti kan harusnya kan di tempat sidang di Bekasi ya di apa di Pengadilan Jakarta Selatan Tangerang, Pengadilan Tangerang ya contohnya kan kalau APRI nah dia mempunyai barangnya dari mana datang dari Tanjung Priuk berarti Jakarta Utara. Nah ini kan yang mana yang berwenang? Terus Ini kenapa yang- akhirnya sidang ini tuh akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tuh? Kenapa? Ya, ini yang kami ajukan tangkisan namanya kompetisi relatif. Nah, ya mudah-mudahan dikabulkan, kalau enggak ya berarti lanjut ke pembuktian. Ini kan berdasarkan penangkapan dari pihak Polres Jakarta Barat ya Bang. Berarti kan di sidangnya pun di wilayah Jakarta Barat. Yang penangkapan kan bisa aja di mana aja ditangkap kan. Tapi kan lokus delikti perbuatannya dulu. Itu kan pasti nanti ya dari pihak Jakarta Barat pasti punya alibi juga. Kita kan juga mencari alibi juga. Karena kejadian yang kemarin itu kejadiannya di Sentul yang menangkap dari Polres Jakarta Selatan dan akhirnya disidang di Pn Jakarta Selatan. Itu gimana Pak? Ya itu kan waktu itu diuji nggak di eksepsi, kan nggak ada eksepsi kan. Sekarang kita mau uji hukum memberikan hak itu. Nggak dilarang, bukan barang larangan ini. Itu hak. Ayo dong kita manfaatkan. Nanti hasil ujinya bagaimana? Yang mana tahu baik untuk kita berarti ya penyidikannya gugur berarti dipindah. Bang, sebelum Bang, balik sidang lagi soal asesmen Bang, apakah sudah dikeluarkan suratnya dari pihak BNN atau dari pihak asesmen yang diajukan oleh pihak Abang? Suratnya sudah keluar atau belum? Bapak udah nengok tadi baru diajukan. Kapan keluarnya? Artinya tanggapan dari majelis sendiri menerima atau masih dipikirkan dulu, dipelajari dulu? Udah pasti ya menerima dulu permohonan orang. Sama kamu mau SIM. Ya kan, yang penting prosesnya dilalui dulu. Dikabulkan nggak kamu dapat SIM apa enggak? Keyakinan Abang sendiri sebagai PH? Ya mengajukan permohonan saya yakin dong. Namanya permohonan. Dan ada undang-undangnya kan ini bukan ngarang. Ada pasalnya. Bang, ini kan Amar udah 3 kali masuk kayak bisa dikatakan ya. Mungkin di kali ini tuh Amar ada cerita atau keluh ke Abang nggak sih? Masalah kali ini dalam mungkin keluhannya seperti apa gitu atau dia pengen apa gitu mungkin Bang. Ya keluarnya kan pastilah banyak keluar, namanya orang biasa bebas sekarang dikurung pasti ada keluhan. Maka ya itu resiko dari perbuatan. Tapi benar nggak sih Bang katanya kalau Ibel mau rujuk lagi sama Amar Deli? Pilih kesempatan untuk keluar. Ya kita bahas nih urusan perkawinan aja lah. Ini kita masalah pidana. Ya khusus kamu nanti datang ke saya. Oke. Setelah itu ya. Ada proses selanjutnya mungkin Bang? Ya proses selanjutnya kan sidang diundur sampai hari Senin. Kan udah denger kan? Ya itu tahapnya eksepsi. Pak, dari sekian banyak dakwaan, kenapa hanya poin pemeriksaan aja yang di Jakarta Barat? Kenapa nggak ada? Kan dari sekian banyak dakwaan tuh ada banyak poinnya tuh Pak. Yang di titik poinkan nama Bapak itu adalah yang di eksepsinya adalah tempat di mana Amar Zoni dan ini diperiksa dan sekarang di sidang di Pengadilan Jakarta Ya Barat. itu kan peluangnya, peluang hukumnya. Karena kan namanya eksepsi kan tangkisan. Mungkin kalau namanya udah benar. Ya, kalau pasal bukan di situ diujinya. Nanti di persidangan.
pembuktian. Kalau namanya eksepsi itu kan masalah ya buku seleksi, tempat kejadian, kemudian masalah identitas. Ya itu aja yang diperbolehkan. Ya itu juga yang dia kami ambil peluangnya. Bang tadi BBM-nya perbaiki bang, berbenar bang, soalnya agak sama-sama tadi kita sebutin nama itu bang. Kan itu kan udah wawancara juga apa humas pengadilan. Ini dari abang aja gitu, mau tahu Ya 4 lebih kan. alasannya dia gunanya apa? Nanti di persidangan. Nanti akan kita hari nanti bagaimana nanti di persidangan kan tahu. Kita tanya nanti kenapa alasannya menggunakan itu apa. Bang, abang kamar nggak cerita sama abang? Ya ini kan kita belum masuk ke materi persidangan. Nggak boleh dong kita langsung masuk. Sekarang kita kan masih tahap baca dakwaan. Dan sekarang pengacara dikasih hak untuk mengajukan apa eksepsi. Nanti rekan-rekan kan bisa nengok waktu di persidangan. Dengarlah pasti ditanya hakim juga, kenapa kamu pakai ini udah sampai 3 kali. Jaksa juga akan buktikan juga dakwaannya. Kami juga akan buktikan apakah ada mensrea niatnya untuk memang sengaja memakai. Berarti alasannya belum bisa dikatakan sekarang ya bang? Ya belum lah, karena belum masuk ke materi perkara. Kemudian itu kan pembuktian ya. Bang, sebelum tadi sidang sempat komunikasi nggak sih sama Amar dan mungkin ada pesan-pesan dari Amar sendiri gitu? Ya pastilah komunikasi kita kan tetap ada. Mungkin ada pesan-pesan dari Bang Amar sendiri, Bang? Ya pesan Amar tentu ya dia serahkan ke pengacara bagaimana ya melakukan pembelaan terhadap dia. Itu aja. Apa yang hukumnya bisa dilakukan dia dilakukan. Tapi tadi Bang, mengulang sedikit bang, alasan sidangnya secara online apa bang? Diatur dalam SEMA juga, SEMA nomor 4 tentang bahwa sidang ini kan mungkin untuk satu sidang itu kan sesuai dengan azas pengadilan kan umurnya 4. Ini permintaan dari pihak sini atau dari Amarnya sendiri? Hadir di situ. Emang saya ada minta nggak? Ya makanya saya tanya. Iya, apakah iya, pertanyaan dari itu kan pihak- bisa dijawab pada waktunya karena saya kan baru sama-sama hadir gitu. Benar nggak? Tapi intinya pihak Amar tidak mengajukan sidang secara online. Ya kan undang-undang juga aturan kita harus patuh. Kita ini kan tamu di sini. Tapi biasanya juga kan dari PH juga ada yang mengajukan secara tatap muka gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada beda lah ya. Tatap muka dengan sekarang kan yang jelas PH hakim JPU kan tatap muka. Terdakwa juga kan kasihan juga kan. Dari sana naik mobil, kalian juga nunggu lama. Tadi udah sampai marah-marah wartawan, kenapa lama? Padahal bukan kita yang ngadain. Jadi itu juga sebenarnya bagus. Kenapa? Tidak menghilangi hak dari terdakwa. Malah mengentengkan dia. Pada dia capek sini, panas lagi apa. Undang-undangnya juga kan bukan Amar aja di sidang, banyak orang yang di sidang. Tapi dari pihak abang sendiri ada rencana atau wacana untuk menghadirkan Bang Amar di ruang sidang ini? Enggak, saya ikut SEMA aja. Ikutin aja. Ya, ikut SEMA aja. Ini kan bukanlah perkara berat dan bukan juga harus tahu publik semua kalau kasus korupsi pastilah publik ingin tahu kan karena ada kerugian negara. Di sini kan nggak ada kerugian, nggak ada apa. Ini cuma perbuatan yang dia lakukan itu kan ya sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Nggak ada yang merugikan orang banyak, ada nggak? Tapi dari keluarga Amar sendiri ada nggak sih kayak bertanya sudah sejauh mana perkembangan kasus Amar ke abang gitu? Pasti lah, pasti ada. Yang sering bertanya siapa, Aditya atau siapa itu? Ya itu nggak usah aku ungkap lah.
Karena kan waktu kan sempat tersiar bahwa kayaknya Amar kurang perhatian dari keluarga. Nah untuk saat ini bagaimana? Apakah itu sudah terbantahkan atau masih? Ya itu saya nggak masuk di ranah itulah. Saya kan cuma PH. Saya masalah hukum aja ditanya ke saya. Kalau masalah keluarga, kan adiknya artis ya. Itu aja sendiri. Oke. Ada rencana mungkin kapan mau jenguk Amar? Dari pihak keluarga mungkin menyampaikan pastinya kan ke abang pihaknya. Oh enggak, kalau bertamu itu wartawan juga boleh. Kan ada Senin sampai Kamis kan ada bertamu sepanjang karena di libur. Ada rencana mungkin Bang? Adit melalui abang pengen ketemu abangnya Ya Amar? langsung aja wawancara yang itu. Enggak, melalui abang komunikasi, Ya, ada kan kalau rencana. bertamu itu nggak melalui saya. Juga ada masukan-masukan hukum, nah, dia bukan saya. Tapi kalau mau tamu juga wartawan bisa bertamu. Ya, yang penting isi register tujuan bertamu orangnya nerima apa enggak begitu aja. Tapi kalau Tapi kan kemarin sama abang nengokin Amar. Ya kebetulan. Nah, berarti ada komunikasi dong. Kebetulan, berarti bukan komunikasi. Kalau kebetulan saya mau jenguk, dia ada juga. Ayo dong sama, ya kan? Dan orang rutan kan SOP kan lebih bagus juga sekali bertamu. Jadi ini sejam lagi satu kan capek juga orang itu kan ada registernya. Nah, ya kalau rombongan bertamu ya lebih cepat juga. Biasa tamu-tamu itu ada rombongan keluarga, ada yang dari kampung, dari mana. Kemarin Adit datang Bang bersama abang bawain makanan apa? Sate Padang lagi atau Oh enggak ada. Enggak. Enggak ada, karena dia nggak minta. Karena biasanya ditanya. Karena dia nggak minta, ya kan udah mungkin juga dipaksa. Pikirnya, dia biasa bawa roti kan. Ya, biasanya yang ringan-ringan aja. agenda ke depan Bang apa Bang? Agenda ke depan. Tadi udah hadir sudah. Hadir nggak? Udah. Hah? udah. Udah ada. Iya, sebutin aja biar saya belum ngomong aja Bang. Ya jangan bohong lah. Belum udah ya. Belum. Hah? Belum. Belum. Ya agendanya hari Senin SMC. Oke? Oke? Iris Bang, Bella Bang. berarti belum jenguk ya Bang? Hah? Iris Bella belum jenguk katanya kemarin Bang. Apa Ya, sudah? Tahun saya belum, tapi tanya. Bang Kamil. Bang, kalau untuk Amar sendiri ada nggak sih keinginan banget ketemu dengan anak-anaknya gitu kan? Mungkin dicerita ke abang sebagai PH pernikahan. Ya, kalau dari saya selalu ngomong kan memang itulah yang kerinduan yang belum tercapai Maji. Belum tercapai, belum ketemu semana. Sampai sekarang belum Kalau yang lain kan Oke, ada Berarti nggak sih? Iris juga udah dong Bang? Yang lain-lain tadi bilang apa? Berarti Iris udah. yang lain-lain itu maksudnya kalau Iris kan beda lagi. Bukan wartawan yang lebih tahu lah. Kemana Iris wartawan lebih tahu daripada saya dong. Ya enggak? Bang, berarti Amar belum ketemu anaknya sekarang dari awal. Sekarang sejak dia masuk. Udah masuk yang ini atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya kan setelah dia keluar dari penjara kan dia juga yang mengabadikan dia. Anaknya pertama yang datang kan anaknya. Banyak dia. Tapi udah lama ya. Bang, kalau beda anaknya sendiri tahunya papanya kemana sih Bang mungkin Bang? Ya kalau menurut Iris kerja, Kerja. ya kan? Yang selalu diwawancarai kan anak selalu nanya ininya mana kerja kan? Tapi dari Amar sendiri ada nggak sih permohonan ke abang untuk bertemu dengan anak-anaknya? Ya ada lah, pasti ada. Cuma kan kita udah selalu menyampaikan. Tapi kan kita juga nggak bisa intervensi. Oh, sudah menyampaikan ke pihak Iris gitu ya banyak. Ya kan melalui media kan udah selalu. Dan itu kan sebenarnya kan ya walaupun terjadi perceraian kan menurut saya mantan anaknya tidak ada mantan istri kan. Jadi anak kebagusan Iris harus Bang ini katanya dari PH sana, PH-nya ini sudah dapat surat dari PA Depok, katanya perusahaannya sudah ingkrah ya Bang ya. Per hari ini kalau Amar sama itu sudah cerai gimana Bang? Dari pihak Amar udah ada suratnya belum? Per hari ini bukan gitu. ingkrah. Dia kan diputus itu kan sejak rilis itu kan tanggal 13. Berarti
tanggal 17 nanti ikrah tahu kita nggak maju kontestasi. Tapi dari pihak Amar udah terima surat itu belum? Katanya dari pihak Iris sendiri hari ini udah nerima surat dari PA Depok. Loh, kalau penerimaan surat udah pasti nggak kita terima. Karena kita masih melapor ke Amar. Ya nantilah untuk masalah itu nanti kita tengok dulu kalau udah ikrah kan pasti wartawan lebih tahu saya. Bang, ini kan sebenarnya kan salah satu penyebab juga cerai kan karena Amar yang masih menggunakan narkoba. Nah ini kan ada pesan dari Iris, ada satu syarat. Apakah Amar sudah tahu bahwa ada satu syarat dari Iris kalau ingin kembali lagi ke rumah tangga itu harus dipenuhi? Apakah dia sudah mengetahuinya dan tanggapannya apa? Menurut saya dia tahu. Dan komunikasinya kan masih bagus. Masih sering komunikasi antara Iris dan Amar. Iya. Oke. Oke kan? Pria Iris yang katanya ingin memberikan kesempatan kedua. Pertanyaan lagi nih. Serujung itu baru aja. Iya, benar nggak sih? Nah, yang jawab ini kan pengadilan pidana. Nanti ada lagi di Depok. Iyalah. Loh kan atau kok si dukusnya kan? Iya. Dukusnya kan? Nggak ada kan? Apa? Negeri masalah perkara pidana, bukan perdata. Iya betul. Jadi kalau nanti perdata ya dia mau aja. Di Depok atau di tempat di tengah gitu. Iya. Antara Depok dan Jakarta Barat. Ini anggap aja pernah. Oke, yuk. Oke lah. Terima kasih bang. Kan gue jadi. Aku yang tadi WA bang. Panas bang. Terima kasih. Udah, Udah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.